Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Grian Alhapsi. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang materi makalah saya, yaitu kalimat efektif. Pembahasan. Hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat lugas yang gagasannya memiliki satu makna baik pada pikiran pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca. Penggunaan tidak harus pendek, namun yang harus ditekankan adalah adanya kesamaan informasi dan tidak adanya salah paham antara pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Manfaat penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki manfaat utama yaitu membantu proses komunikasi agar menjadi lebih efisien atau efektif, yaitu menghemat penggunaan kata, waktu yang digunakan dalam komunikasi jadi lebih efisien, menata pola kalimat menjadi lebih padat, membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas. Terus penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami dengan menggunakan kalimat efektif. Jadi penyampaian gagasan yang diutarakan oleh pembicara itu mudah untuk dipahami. Terus dapat mengurangi kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan atau gagasan. Kemudian, ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kelogisan. Kelogisan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa suatu kalimat harus masuk akal atau dapat dicerna oleh pikiran. Jadi kalimat efektif itu harus dapat dicerna oleh pikiran dan masuk akal. Kedua, koherensi, kepaduan atau kejelasan. Koherensi atau kepaduan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa suatu kalimat harus memiliki susunan yang benar di antara unsur pembentuk kalimat. Jadi, kalimat efektif itu harus kalimatnya memiliki susunan yang benar yang sesuai dengan unsur pembentukan kalimat. Kemudian, kesejajaran. Apa itu kesejajaran? Kesejajaran atau keparalelan mensyaratkan bahwa suatu kalimat yang digunakan harus memiliki kesamaan atau kesejajaran untuk kata. Jadi kesejajaran dalam kalimat efektif itu harus memiliki kesamaan atau kesejajaran bentuk kata. Bentuk katanya harus sama. Yang kemudian, keempat, kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokoknya saja atau yang penting-pentingnya saja, tidak berbelit-belit tetapi disampaikan secara padat. Jadi untuk ciri-ciri kalimat efektif itu harus inti-intinya aja. Jadi kita menyampaikan poin-poinnya saja dan tidak terbelit-belit dan disampaikan secara padat. Kemudian ketepatan dan kecermatan. Ketetapan dan kecermatan mensyaratkan adanya ketelitian sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Jadi, ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya adalah kata-katanya tidak boleh membuat pemikiran orang jadi banyak. Jadi, kita harus teliti dalam memilih kata dan tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pengertian ganda. Kemudian, kehematan. Kehematan pada kalimat efektif mensyaratkan penggunaan kata atau frasa yang lebih efisien. Penggunaan kata atau kalimat tidak boros sehingga penggunaan kata atau frasa lain yang masih memiliki kesamaan makna tidak diperlukan. Jadi kita harus menggunakan kata frasa yang lebih efisien biar kalimatnya tidak boros. Tujuan saya memilih kalimat efektif ini adalah agar gagasan, informasi, perasaan yang disampaikan pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca tidak terjadi kesalahpahaman. Artinya, pembicara atau penulis menyampaikan informasi secara tepat kepada pendengar atau pembaca. Manfaat dari penulisan ini adalah agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menjaga budaya bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar, dan juga agar masyarakat dapat menerapkan kalimat efektif ini dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri antara lain dapat memahami bagaimana yang dikatakan dengan kalimat efektif tersebut. Kemudian, syarat-syarat kalimat efektif.
Secara tepat, yang pertama, secara tepat mewakili pemikiran pembicara atau penulis. Jadi, harus mewakili perasaan pembicara. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pemikiran atau pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Jadi pemahaman antara pendengar dan pembicara itu harus sama. Lanjut, kemudian unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif ada 5. Yang pertama subjek, kedua predikat, yang ketiga objek, dan keempat keterangan, dan kelima pelengkap. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Bahasa tulisan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar dapat mudah diterima dan dimengerti oleh pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pikiran atau perasaan penulis dengan jelas kepada pembicara atau pendengar. Jadi, inti dari pembahasan ini, kalimat efektif ini adalah sebuah gagasan atau informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar itu tidak terjadi kesalahpahaman, baik dalam penyampaiannya atau inti dari yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.